Bang, mungkin munculnya Paula sendiri dari kemarin ke sampai hari ini ke MA sampai akhirnya Paula muncul di podcast itu seperti apa Bang? Mungkin merasa terzolimi kah atau mungkin pembelaan dari seorang Paula gitu? Oh iya, ke depan aja Bang. Iya. Oh iya, ada satu hal yang menarik dalam laporan kita, yaitu kami juga melihat ada gap antara pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara pengadilan agama dengan teks yang ada dalam putusan. Misalnya mengatakan bahwa terbukti adanya orang ketiga. Kata-kata terbukti ada orang ketiga itu menginisiasi publik, sehingga seakan-akan ada perselingkuhan tanda kutip ada hubungan intim dan lain-lain. Dan ini tidak ada, kalau kita cek dalam putusan itu tidak ada. Dan ini sangat merugikan. Itulah yang membuat Bu Paula kemarin secara reaktif pergi ke KY, dan nanti akan kita lengkapi dalam selanjutnya, bahwa ada ketidakseimbangan antara teks dan apa yang disampaikan. Juru bicara MA harusnya tidak beropini, harusnya dia cuma menyatakan apa yang ada dalam teks amar putusan, tidak atau setidaknya proses, tidak masuk substansi dan beropini terhadap putusan. Nah, itulah yang kita lihat selama ini berkembang heboh sekali, sehingga kita lihat Bu Paula menjadi korban. Ya, dalam hal ini terzalimi, dipojokkan karena pernyataan-pernyataan yang tendensius dan tidak tepat. Itu juga kami masukkan dalam laporan. Mungkin termasuk dari unggahan gitu yang bocor ke media sosial, mungkin termasuk ada bagian di halaman 121 yang bocor di medsos, salah satunya mengunggah bahwa diduga penyakit apa gitu. Oke, teman-teman, untuk putusan itu kan kita belum clear ya, yang disampaikan ke publik itu ya. Sehingga terkait hal itu, mungkin kita menunggu dulu hasil penelusuran dari bawah, sebagaimana yang apakah betul putusan itu otentik ya, sama dengan yang dihasilkan oleh pengadilan agama. Kemudian terkait dengan penyampaian bahwa diduga memiliki penyakit yang serius, itulah yang dimaksud tadi oleh Bang Erwin, bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan karena itu hak privasi seseorang, siapapun itu. Ya, kalau di sini kan dikontekskan dengan Ibu Paula, tapi siapapun, status kesehatan itu hanya orang bersangkutan yang berhak menyampaikan. Kita pun tidak boleh menyampaikan. Itu yang mungkin menjadi catatan buat kita semua, bahwa di dalam pemberitaan itu ada hak privasi, ada hak yang lain yang harus dilindungi. Itu, dan mungkin menambahkan tadi, apakah kehadiran di podcast itu sebagai bentuk pembelaan? Mungkin mengacu sekali lagi apa yang disampaikan Ibu Paula. Beliau itu sudah dalam posisi sangat-sangat lelah di dalam proses perceraian ini. Ibu Paula sejak awal menginginkan proses perceraian ini dilakukan dengan baik, mengedepankan kepentingan anak dan dilakukan secara dewasa. Sehingga kemudian banyak hal yang yang akan memperburuk relasi itu tidak dijadikan bahan gitu. Namun harus lupakan tidak, etikat itu tidak sama gitu. Sehingga kalau misalnya Bu Paula menyampaikan saya sudah sangat lelah, saya tidak tahu lagi bagaimana harus membela diri, maka hal ini juga yang harus kita lihat, sosok perempuan yang memperjuangkan anaknya, memperjuangkan kemandiriannya, dia terus dihantam dengan berbagai isu, sehingga bisa dipahami kalau misalkan dia sangat lelah dalam hal ini, tidak hanya konteks fisik ya, tapi psikis, emosional, dan juga tadi konteks finansial. Jadi kami juga mengharapkan teman-teman juga perempuan memberikan solidaritas untuk kondisi Ibu Paula. Kan ini banyak kejanggalan juga dalam putusan ya. Akankah dari pihak Paula sendiri nantinya banding atas putusan dari pengadilan agama itu sendiri? Karena kan Paula juga udah ngomong di podcast akan banding karena ini tidak sesuai dengan faktanya gitu. Kami masih mendiskusikan terkait hal itu. Tapi yang utama dalam konteks tersebarnya dokumen, kami tim sedang mempelajari dugaan pelanggaran Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE
ite, dan setelah mempelajarinya tentu kami akan menentukan langkah hukum berikutnya seperti apa. Mungkin akan melaporkan akun yang menyebarkan yang tadi itu, Bu? Ya, kami pelajari terlebih dahulu termasuk siapa pengunggah perkara.